Oke ya, kita balik ya kan. Kita baru pulang dari kerja, udah kayak gaya om kerja ini bro. Gua work from home bro. Work from Iya, home. sekarang udah gak zaman kantor-kantor. Kantor bro. ya, yang Iya. bangun-bangun pekerjaan startup muda ya gitu Iya, ya. benar-benar. Jadi kerjanya pakai gadget aja di rumah. Pakai bro. gadget ya. Lu kerjanya ini ya masih kantor ya bro ya? Iya masih kantor, baru Masih- pulang kantor kayak nih. rapi banget ya. Rapi banget sumpah. Ya Aduh. ampun. Dunia ini memang. Ya teman-teman, kembali lagi di konten Talk Live. Talk about life. Nah, kali ini kita akan bahas tentang, ya tadi kita udah bahas ya kan, kita baru pulang kerja. Nah, jadi kalau misalnya habis pulang kerja tuh nongkrong di mana, ngapain aja, ngobrol tentang kerja apa aja gitu ya. Ya, kita akan membahas tentang karir. Nah, bagaimana sebenarnya kita mensoroti perkariran ini ya, Bro ya. Ya di gereja, bagaimana kita sebenarnya bisa soroti ini dan berikan pemahaman kepada anak-anak muda atau orang-orang yang berkarir. Ternyata mereka anak-anak Tuhan juga yang masih bisa melayani juga meskipun berkarir ya kan bro. Soalnya karir ini kalau kita lihat waktu satu hari 24 jam ya. Nah. Orang bekerja itu kan biasanya 8 sampai 9 jam. Jadi kira-kira udah sepertiga itu dari hidupnya satu hari itu habis bekerja bro. Habis buat kerja ya. Terus habis udah buat kerja, pulang nongkrong, habis nongkrong lagi gitu ya. Terus untuk Tuhan biasanya ya cuma 5 menit. Yo, ups, sorry. No offense. Ya. Ya. Nah, kita kedatangan tamu, kita nggak usah kenalin lagi lah ya. Pada semua udah kenal gitu ya. Nah, jadi Namanya ada di bawah, di bawah. oh, namanya di bawah. Pekerjaannya di atas. Pekerjaannya Di atas. tanya sendiri. Tanya sendiri. Apa tim kreativitas? Status. Oh, status. Status mereka itu masih pekerja. Bener ya? Benar. Bener ya? Oke. Ya. Nah, saya ingin bertanya nih, langsung aja Nggak jadi kepada. kenalan berarti? Oh, enggak usah. Oh, udah ada. Nama lah, tolong lah. Nah, bawah. Di bawah. Pekerjaannya apa di bawah? Oh, nama. Kenalan dulu lah, kenalan. Ya udah. Oke. Ya udah. Oke, kenal ya. Nama Ya. saya Cindy. Bekerja sebagai di bagian accounting. Accounting. Di Berarti sebuah setiap hari perusahaan. hitung uang bro. Ya, Kira ngitung uang ya? Bukan uang sendiri, uang perusahaan. Enggak bosen nih gitu uangnya. Pantes cepet ya. Iya. Dia kalau ngajak makan atau kemanapun kan, kayaknya dia orang yang paling cepet spill bill gitu. Oh gitu ya? Dalam bentuk ESO. Split ya? Split deal. Spill pula. Split bill. Ya, lanjut. Apa lagi? Oh iya, TJ. Hai. Oh iya. Iya. Namaku Karissa, biasa dipanggil TJ. Wis. Oh, pekerjaan aku teacher. Mau lengkap teacher apa? Di bidang apa? Di bidang. Di bidang apa? Di bidang dance dan ballet sama aja sih. Oke. Nah, gua langsung to the point Ya, aja. langsung bro. Langsung biasa kok langsung lu Cok Kang Anco ya kan kayak Iya. gitu kan. Ya sama ini sekarang baru Cok Kang Ho lagi Dan mereka juga pulang kerja ya. baru pulang kerja gitu kan. Nah, jadi jika seseorang bertanya pada Anda bagaimana untuk memecahkan masalah karir dari tapi ini berat ini, Bro. Ya enggak apa-apa. Langsung aja, Bro. Lebih apa lah? Ini berat tadi ya. Oh, bahaya nih kalau udah berat kayak gini nih. Nah, kita mulai dulu dari inilah, dari Anco, selama ulang ya pekerjaan di dunia kok Di dunia karir. di dunia karir gitu ya. Selama kalian berkarir itu gimana? Sesuai dengan passion, Bu. Kalau aku sih sesuai, karena aku kuliahnya di bagian accounting. Mhm. Jadi pas waktu kerja, aku pun lamar di bagian accounting. Mhm. Jadi Dan dapatnya accounting Iya, ya? dapatnya juga di bagian accounting. Biasa kan mungkin lamarnya accounting, tapi masuknya belum tentu di bagian accounting. Mhm. Tapi dalam sekarang aku kerja sih accounting. Biasanya Sejalan. ini, Jalan. daftar masuk accounting, jabatannya accounting, tapi pekerjaannya pausa-pauhai, Bro. Ya, atau admin, bisa. semua Ya. resepsionis semua dipanggil. Di service ya. Ada gitu juga? Bisa terjadi. Oh, bisa terjadi. Saya lihat passion kamu. Mungkin dia lamarnya accounting, kamu kan lamar. Lamar, rupanya dia gak bisa, dia kayak saya hasil ujian gak cocok nih di accounting, di admin ada admin apa itu penjualan apa, ada lowongan kerja di sana aja gitu. Gak dibilang biasanya. Langsung masuk, oh kerjaan kamu ini gitu. Cindy udah berapa lama kerja di bidang accounting? 3,5 tahun. 3,5 Mau jalan tahun, 4 tahun. 3,5 tahun. Ya. Di perusahaan ini.
Ini pekerjaan pertama berarti ya? Iya, pekerjaan pertama dari kuliah sampai sekarang. Tolong Bapak Ibu yang mempekerjakan saudari saya di sini ya, naikkan gajinya. Canda please canda naik gaji. Ya, kalau TJ gimana? Aku juga kerja. Juga apa? Bekerja. Oh ya. Oke. Kerjanya juga sesuai passion. Ya. Oh, sesuai passion. Udah berapa lama jadi teacher di bidang dance Aku ini? dari 2019. Ya, mungkin dari awal kuliah juga sih. 4 ngajar. tahun juga berarti. Iya. Ya. Kuliahnya di bidang apa? Aku manajemen sih. Oke. Wah, ini Dari yang manajemen bos yang ya, lu lah. jadi Ketemu nih. teacher ya. Kan seharusnya kan pekerjaan di manajemen ya. Iya. Kenapa harus teacher? Karena memang Berarti manajemen bukan passionmu. Wah. nggak tahu ya kedepannya mungkin nggak jadi teacher lagi. Oke. Kepake ya kan, bisa. Oke. Tapi memang suka dance udah dari dulu ya berarti? Dari kecil. Bahkan Dari aku kecil. nggak tahu sih ya, ini fun fact. Aku belum bisa jalan, udah bisa joget-joget. Oh, Oke. oke. Memang bawaan ya. Belum bisa jalan udah 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 joget-joget. talenta itu berarti ya. Ya. Talent banget udah bisa jalan. Tapi kan menarik ya kita lihat kalau tadi Tapi aku belum bisa DJ. ngomong tapi bisa oek-oek. Iya, kan dari hobi gitu ya jadi pekerjaan ya. Merasa sayang nggak, maksudnya aku udah kuliah nih berapa tahun nih, kok yang ku kerjain kan sebenarnya sesuatu yang sebenarnya aku udah nggak usah kuliah pun aku udah bisa gitu loh. Pernah merasa gitu nggak waktu bekerja? Enggak sih, malahan aku merasa kalau misalnya kan aku kan dari kecil ada les nih, les balet. Kayak aku ngerasa malah sayang kalau aku nggak pakai yang aku les dari kecil sampai besar nih, sampai tamat. Maksudnya kayak merasa sayang sih kalau nggak dipakai. Oke. Jadi bisa dibilang dance ini juga passionnya TJ ya, passion yang hobi juga mungkin ya, jadi yang menjadi pekerjaan ya Iya. akhirnya ya. Jadi di luar sana kalau Anda punya hobi yang merasa gak bisa jadi pekerjaan, nah ini ada buktinya. Gitu ya. Mau yang ikut kayak Cindy juga bisa. Sini memang suka berhitung? Kalau dari dulu sekolah ya, Ya. waktu sekolah aku nggak suka hafal. Oke. Aku lebih suka hitung, aku lebih suka matematika gitu. Makanya Oke. aku ambil bagian Sama passion berarti. Hobi Iya, juga berarti ya. hobi. Tapi Hobinya ya, itu uang jajan. cuman ya ini aja sih satu pesan untuk Cindy sih. Kamu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, Cindy. Jadi Tuhan aja tidak menghitung, memperhitungkan ya. Jadi kamu jangan menghitung-hitung terus. Ini kamu mau ketawa? Dia tahan ketawa. Iya, nah kita lebih deep lagi ya. Tadi kita udah ngomong soal Tuhan, misalnya kita udah ngomong soal yang spiritual. Nah, jadi misalnya jika seseorang bertanya pada Anda bagaimana untuk memecahkan masalah karir ya yang kalian hadapi, misalnya dari perspektif Alkitabiah inilah, bisa Anda melakukan kok tahu sih? Apa yang ngomong ya? Bukan gini, intinya kan ada pandangan tentang karir dari dua perspektif, bahwa kalau bekerja untuk dunia itu merupakan hal yang kurang mulia, tapi kalau melayani itu adalah sesuatu yang mulia gitu. Jadi kayak Aico Hamikang pun kan lu harus tetap melayani ya. meskipun I kejar karir gitu. Nah, meskipun I kejar karir. Karena itu bisa terbangun dari pandangan orang melihat ya pekerjaan, pelayanan ya pelayanan. Mungkin Dikotomikan ya. Iya, mungkin juga keluarga ya keluarga. Itu sesuatu yang nggak bisa disaling kaitkan sih. Benar. Menurut teman-teman gimana melihatnya? Apakah pekerjaan ini teman-teman lihat sebagai ya sarana aku mungkin menyalurkan passionku sekaligus mencari sesuap nasi ya, atau gimana menurut teman-teman? Ya kan selalu ada dua pandangan kan Iya. dunia ini kan. Ada pandangan duniawi, ada pandangan tentang Alkitabiah misalnya gitu. Tapi seperti usia kita ya, di usia kita 20-an gitu ya kan, karir tuh penting. Apalagi kayak sekarang kita hidup aja butuh uang, nggak ada uang mana bisa. Memang pelayanan penting, tapi ya kita harus bisa manage waktu. Kapan kita harus cari uang, kerja karir kita, kapan kita harus melayani. Dan
memang kita harus melayani sih, kayak apa ya? Contoh kita aja butuh minum, kan? Manusia butuh minum. Ya, aku minum dulu ya. Iya, minum dulu silakan. Nah, nggak ada merek kan? Nah, ini nggak ada yang sponsor. Nggak ada yang sponsor ya? Iya, nggak ada. Jiko. Apa? Enggak. Ya, manusia aja butuh minum kan? Bukan manusia aja, contoh jam gitu ya. Jam aja butuh baterai untuk hidup ya, untuk putar ya. Ya, kita manusia juga butuh Tuhan untuk hidup sih, menurut saya. Bukan butuh duit. Butuh duit juga, makanya kita harus atur waktu kita kapan cari uang. Kita aja nggak bisa atur karir kita, cari uang kita, gimana bisa untuk Tuhan? Menurut aku ya. Lebih pentingan mana? Tuhan atau karir? Dia mau jawab. Oke. Katanya gini. Kalau aku sebenarnya sama-sama penting sih, tapi di satu titik mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya pas pelayanan ya kita pelayanan. Kalau misalnya pas kerja ya kita kerja. Terus misalnya menurut aku juga sebenarnya kita kerja kalau kita menunjukkan sesuatu yang baik, sifat yang baik, menurut aku itu juga pelayanan sih di kerjaan tempat kita, kerja. tempat kerja kita. Ini ada pandangan yang memang dia dikotomi ya. Iya. Nah, tapi aku ada pertanyaan ya. Misalnya menurutku tadi pekerjaan sama Allah itu penting. Berarti Allah disetarakan dengan pekerjaan. Sekilas gitu. Berarti Allah sejajar dong. Berarti kita penting nih dengan Tuhan, iman, hal spiritual gitu ya. Kerjaan juga penting nih. Berarti tentang ini semua sejajar dong. Harus ada balance. 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 Tuhan penting, bukan Tuhan nggak penting juga sih. Tapi karir kerjaan juga penting. Iya, kerjaan Berarti juga sejajar penting. kan berarti? Iya. Ayo. Berarti nggak ada yang kayak lebih mana yang lebih ini nggak? Sorry, gua Iya, mungkin iya. dikotomi Iya, ya mungkin ya. Tapi kayak bisa nggak sih kayak memang pekerjaan itu ya secondary gitu ya. Allah memang yang pertama. Ada nggak sih yang kayak gitu? Tapi kalau contoh waktu kita nggak kejar karir kita, nggak ada uang. Contoh uang cuma ada 100.000, kita datang pelayanan, fokus nggak kita pelayanan? Kita pikirin gimana Udah ya aku uang. pulang aja naik Grab udah berapa? Habis itu mau makan gimana? Pelayanan juga pelayanan, yuk beli minum yuk, gak ada uang, pusing. Gimana fokus pelayanan? Gimana bro? Aduh ikat ya. Pemikiranku sih gitu. Gak fokus pelayanannya. Jadi ya harus karir dulu. Ya kan ini kan yang nggak, misalnya jarang lah bisa dibilang disoroti ya. Dalam arti ternyata ada juga orang-orang yang pentingkan dua-dua ini berjalan bersamaan gitu loh. Atau ternyata fenomena dunia ini sedang di dalam dunia karir ya, semuanya berjalannya bersamaan antara Allah dan pekerjaan ini sama gitu. Jadi nggak ada hal yang mana lebih punya hierarkinya gitu. Kalau misalnya dulu ya, ngomong dulu dah pas kali nih, udah batik, muka lawas. Ya kan kalau dulu tuh orang selalu yang pentingan tuh Tuhan, apa Tuhan. Bolui pun pasti usyong te, bolui becia pun pasti usyong te hoe lah gitu. Lihat kesaksian wae PU acek kalau mah. Iya wah kuca. Kalau bolui sih ya tiba-tiba tan uwe kayak cupi ya, wah beras, wah ini ya gitu. Meskipun mereka nggak kerja, orang-orang yang buka-buka sembako, toko-toko sembako terjerat utang atau terlilit rugi misalnya gitu kan, tapi mereka lebih mentingkan Tuhan. Wah kam tiang bocomi, yang penting siang tete itu. Wah tongki mi siang kok busiang. Karena mungkin dulu lebih gampang sih menurut aku ya. Dulu kalau mau buka perusahaan dari nol itu sangat gampang. Nah, Anco, pengusaha startup pertama, baru startup ya? Juga. Ada kredit UMKM yang bisa dimanfaatkan. Bukan enggak seperti itu juga. Oh iya, nggak bagus ya. Iya. Nggak seperti itu juga ya. Tapi tadi menarik sih yang dibilang sama TJ, di mana sebenarnya waktu kita bekerja pun kita sebenarnya bisa melayani Tuhan. Jadi waktu kita, jadi sebenarnya mungkin terkadang
kita yang terlalu memisahkan ini ya, pekerjaan dan juga pelayanannya. Kita seakan di dunia kerja nggak ada Tuhan nih. Di dunia kerja yang jadi Tuhan ya uang, karena kita bekerja mencari uang. Atau di dunia kerja yang jadi Tuhan tuh saya. Bos saya. Bos saya. Iya, bos saya. Minta uang. Bener. Iya memang bener sih sebenarnya bro. Paradigma yang terlanjur mengakar sih sebenarnya, ya kan, bahwa berkarir atau bekerja adalah itu hal yang berbeda dari melayani. Jadi kalau bisa dibilang melayani itu kayak lebih suci, lebih mulia. Kalau bekerja itu hal yang bukan rohani lah mikialo gitu kan. Nah, kalau misalnya walang pelayanan hari Minggu, sekolah Minggu, ya, WL, liturgi. Nah itu adalah, atau misalnya proyek misi, atau wah ini kan juga minggu-minggu misi ya. Misalnya mission trip, pelayanan misi di gereja gitu ya. Itu pada pekerjaan yang engkau tekuni sekarang. Ya itu tuh ada, misalnya bisa dibilang ini paradigma atau pemisah yang salah mengenai usaha, karir atau pelayanan sebenarnya. Karena kalau misalnya ya saya baca di dalam satu buku, kalau nanti kita akan bahas tentang buku itu juga ya. Kok mana ya? Oh ya, suatu pelayanan itu dan hanya ya merupakan aktivitas mencari nafkah untuk kebutuhan hidup, yaitu menjadi salah kaprah loh gitu ya. Jadi salah satu efek samping dari perspektif yang dikotomi ini ialah kegiatan-kegiatan yang mengandung konteks tadi loh, melayani Tuhan itu kan tampaknya lebih mulia daripada kegiatan yang seperti usaha dan pekerjaan. Makanya ini adalah pemahaman yang bisa dibilang salah. Akhirnya jatuhnya kayak tadi gitu. Kalau misalnya yang ekstrim sekali, pekerjaan sama Allah berjalan berdua-duaan gitu. Jadi nggak akan bisa lihat lagi bahwa ada Allah dalam pekerjaan gitu. Bahkan dan juga nggak bisa melihat bahwa pekerjaan itu bisa dipakai Allah untuk pekerjaan Tuhan. Betul. Kalau kayak gitu loh. Seharusnya kan yang di paling atas Allah ya, baru di bawah ini adalah pekerjaan kita, ya keluarga kita, ya, betul. hal-hal yang kita kerjakan lainnya. Ya, maksudnya Allah yang menjadi pusatnya ya, menjadi kepalanya ya daripada hidup kita ya. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya kan dari kitab Kejadian sendiri kan waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, bekerja itu Allah pun sebenarnya bekerja kan, bekerja ya, menciptakan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari ke-6 ya. Bahkan dikatakan di hari ke-7 Allah beristirahat dari semua pekerjaannya. Dan juga Tuhan kan memberikan sebuah pesan ya kepada Adam untuk mengusahakan bumi yang sudah Tuhan ciptakan itu. Ya, jadi sebenarnya bekerja itu sudah ada dari sejak awal dunia diciptakan. Dan ini juga seharusnya menjadi sebuah hal yang nggak terpisahkan sebenarnya dari kehidupan manusia, di mana ya Allah yang seharusnya memimpin anak-anaknya untuk bekerja sesuai dengan talenta tadi ya yang sudah diberikan, ya, passion yang sudah diberikan, skill yang sudah Tuhan berikan. Iya benar. Nah, kalau misalnya kita berbicara ya, kita kembali lagi ke bintang tamu, nanti mereka cuma ngomong aja. Jadi kita ngobrol gitu ya kan. Nanti pemirsa juga, kok mereka berdua aja yang ngobrol gitu. Mana perempuan yang tadi kan? Nah, kalau misalnya kita bicara lagi soal karir kan. Jadi tadi bilang karir sama Allah. Sekarang kita lebih deep, bukan lebih deep sih, mungkin lebih relate lagi lah. Karir atau keluarga sih ya yang lebih harus diutamakan. Mana menurut kalian? Kalau aku tergantung situasi dan kondisi juga. Lebih urgent yang mana? Lebih urgent yang mana? Jadi kalau contohnya itu. Kalau misalnya keluarga aku kayak baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa, ya aku lebih fokus kejar ke karir. Terus kalau misalnya maaf nih ya, kalau keluargaku ada yang lagi di rumah sakit, kan kita pasti harus lebih milih keluarga gitu loh. Kecuali kalau memang di saat itu ada kerjaan. Jadi mungkin kita bisa lihat sih, maksudnya di antara dua itu mana yang bisa ditoleransi. Jadi kayak kita kelarin dulu yang ini, baru kita next ngerjain yang ini. Lebih diutamakan dulu. TJ sendiri ada jam kerjanya nggak? Aku
tiap hari nggak sesuai ya fleksibel. Kalau fleksibel kan mungkin lebih gampang ya kalau misalnya ada hal-hal yang urgent kayak tadi Bisa nih, ada yang di-set lah, sakit iya. atau ada yang ini ya. Kalau Nah, misalnya Cindy Kalau misalnya Cindy dengan kan nggak bisa fleksibel iya, banget yang gitu. Kayak yang bos, fix time ini loh. pergi Jam dulu, berapa bos. harus masuk, jam berapa Nah, pulang. tempat kerja aku fleksibel. Sama tempat kerja mah fleksibel. Bukan, masa kayak kalau bukan, ada yang yang mana betul? bukan. Masa kalau tidak ada yang urgent, keluarga sakit atau masuk rumah, aku izin bisa. Oh. Tahu tempat aku, Oke, tempat oke. kerja. Jadi emang ada beberapa tempat-tempat kerja yang Iya. bisa dibilang fleksibel ya gitu. Mungkin bosnya tuh memang family vibe kayaknya. Iya. Jadi enaknya di situ Oh. tempat kerjanya. Iya. Kalau misalnya nih seandainya nih ada hal urgent di keluarga, ada hal urgent juga nih di pekerjaan nih. Pernah nggak teman-teman ketemu Sedang case ngalamin. seperti itu? Lagi Teman- hectic-nya di Iya. kerjaan, Nggak bisa ditinggal. nggak bisa ditinggal, Iya. tapi di keluarga nelpon terus nih gitu. Sejauh ini Sini ya. Aku nggak Belum pernah ada. sih. enggak. Cuma kalau dipikirin, aku lebih penting keluarga. Maksudnya kalau ada kerjaan kayak gini, rumah sakit atau kerjaan, aku pilih keluarga. Pilih Aku keluarga juga ya. sih. Aku pilih keluarga. Emang keluarga banget ya emang ya. Iya. Wajah-wajah keluarga sekali. Jaga keluarga. Wajah-wajah keluarga sekali. Mementingkan keluarga. Nah, tadi kan juga kita banyak bahas tentang pelayanan gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang lebih berkecimpung di dunia berkarir tanpa terlibat langsung di dalam kegiatan program gereja? Apakah mereka itu perlu didorong untuk melayani enggak? Jadi ada dua pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang lebih berkecimpung dengan cokang ini ya, tanpa hilang main hapsu tentang program gereja, ada mission trip, ada program-program gereja, ada cell group misalnya, wadah-wadah untuk pertumbuhan iman yang namanya itu ya. Ya, bisa ada seminar, mungkin Seminar. ya, ada pelatihan. Jadi mereka cuma datang di hari Minggu, datang paling awal, pulang juga Salah. Datang Datang paling paling akhir, pulang paling awal. nggak kena jurang aja sih. Oh gitu ya. Iya, ternyata diluruskan ya sudah. Misalnya bagaimana dengan orang yang lebih ke sana gitu? Menurut kalian berdua lah. Agak apa ya pertanyaannya? Mencoba. menyudutkan. Iya Oh ya. ya, Cuma menyudutkan ya. Tapi pernah ketemu dengan orang seperti itu nggak sih yang lebih pentingin karir. karir gitu? Pelayanan nggak perlu gitu. ini ya, oh kamu nih Cia misalnya. Ya jangan dipaksa juga. Ya sebenarnya perlu kita ajak, cuman ya jangan dipaksakan juga ya. Sebenarnya tergantung orang tersebut hatinya tergerak nggak untuk pelayanan, merasa terpanggil atau enggak gitu. Wah, kita akan bisa bahas terpanggil ya. Gimana cara dipanggil? Dipanggil. Iya. Orang terpanggil untuk melayani maksudmu ya, berarti kan. Orang terpanggil berarti kan ada rasa bebannya, bukan beban kayak aduh beban banget gitu. Tapi memang kuansim beban maksudnya, kuansim. Prihatin. Bukan Peduli. kayak Kuansim. kayak memang aiki liturgi itu mikia. Bukan liturgi itu mikia. Caring. Bukan. Kuansim. Mau melayani. Jadi melayani itu bukan beban, tapi memang kuansim untuk melayani ya. Punya hati. Nggak enak. Punya hati. Iya. Nah, punya hati untuk melayani. Mungkin lebih seperti itu ya dimaksudkan oleh IJ kan. Tentang panggilan tersebut. Nanti kita bahas panggilan panjang lagi. Ya, kita bahas karir aja dulu udah panjang. Wow. Ya kan? Jadi tetap buat lihat mereka ya, berarti tergantung kondisi mereka juga. Kalau memang mereka seperti itu dan mereka bisa bertumbuh, ya sudah gitu. Cuma kan nggak salah juga kalau mereka cuma datang gereja, ada waktu untuk Tuhan setiap hari, tidak pelayanan. Saya nggak salah juga. Jadi tidak pelayanan itu baik-baik aja. Ya, aku bertanya. Aku menanyakannya kembali. Setidaknya mungkin spiritualnya diasah gitu loh, daripada yang orang yang over kejar karir terus. Karena lebih baik orang yang, menurut aku ya, lebih baik orang yang begitu daripada orang yang pelayanan tapi tidak ada waktu untuk Tuhan pada hari biasa. Oke, Ya, menarik. menarik.
Ya dia Jadi sebenarnya kan- mungkin pelayanannya kita nggak melihat dalam konteks melayani sebagai apa di gereja, tapi mungkin lebih kepada punya relasi dengan Tuhan ya. Iya. Ya, soalnya kan kalau kita mau melibatkan seseorang dalam pelayanan pun kan dia butuh hati dulu lah. Dia punya kerinduan ya untuk melayani. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dah kayak tadi yang mungkin melanjutkan apa yang ini ya yang Peter tanyain. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat kalau misalnya dia bekerja aja, maksudnya dia bekerja dan dia punya relasi dengan Tuhan setiap harinya, is okay berarti. Kalau memang ada spare waktu, ada waktu untuk Tuhan, ya It's okay kasih sih. Tuhan gitu. Kalau memang udah full waktunya kan, ya lebih baik fokus aja gitu, fokus kerjaan, asalkan hidupnya ada terisi lah oleh Tuhan gitu. Ada saat teduh, ada waktu untuk Tuhan. Menurutku sih udah cukup. Tapi sebenarnya benar sih. Nah, pikirku kan adalah orang-orang yang seperti atau berbicara seperti itu adalah orang-orang yang penilai di dalam gereja, bukan sih? Orang-orang yang saya penilainya adalah arti gini. Dia akan menilai seseorang, orang ini tidak pernah pelayanan tapi sibuk kerja. Bagaimana imannya? Kan gitu. Ya kan? Dan kenapa kita harus selalu menjadi penilai dalam gereja? Kalau memang dia bagus dalam pekerjaannya, kalau memang imannya bagus juga, toh itu kan urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya gitu. Kalau memang dianya tidak mau ikut di dalam beberapa program-program gereja, ya kita gak usah jadi penilai. Anehnya adalah kenapa kita harus jadi penilai, dan ternyata ketika kita jadi penilai, kita nggak sadar bahwa kita pun juga dinilai sama orang lain, iman kita masih kurang baik, spiritual kita juga masih kurang baik gitu. Jangan-jangan ketika kita menilai seseorang itu, spiritualnya justru lebih baik gitu, justru lebih mulia, dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama gitu ya. Maksudnya memang benar juga ada beberapa paradigma itu ya, tidak melayani di gereja berarti spiritualmu kurang gitu. Iya, benar itu memang hal yang nggak bisa dihindari sih ketika melihat orang menilai spiritual atau kerohanian seseorang dari banyaknya aktivitas gereja yang dia ikuti. Makanya tadi Cindy bilang kalau dia banyak pelayanan di dalam gereja, sibuk terus. Amia tadi belum kok? Lupa. Tapi dia nggak punya waktu untuk Tuhan. Tidak, Dia tidak apa, punya waktu untuk relasinya Tuhan. ini. Relasinya nggak melayani pekerjaan, tapi peran utamanya tuh ternyata bukan Tuhannya gitu ya. Jangan-jangan dia memang melihat pelayanan itu ya pekerjaan. Dia menilai iya, itu seperti iya. performance base ya seperti itu. Performance ya. base. Keharusan. Iya. Keharusan. Keharusan. Jadi mungkin ya yang lebih penting sebenarnya bagaimana kita ini ketika sudah diperbaharui oleh Tuhan ya, kita bisa punya hati yang memang rindu mencari Tuhan, dan ketika kalau memang itu udah beres, kita bisa melihat pekerjaan, pelayanan, dan hal-hal lain dalam hidup kita itu sebenarnya sesuatu yang memang nggak terpisahkan. Kita melakukannya semuanya memang untuk Tuhan karena kita sudah mendapatkan hidup yang baru itu loh. Kan bisa Makanya kan kayak yang dibilang di ini ya, di Kolose 3:23 ya, apapun yang kamu lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Jadi mau kita bekerja, mau kita melayani ya, bahkan waktu untuk keluarga sekalipun sebenarnya itu juga pelayanan kita buat anggota keluarga kita. Nah, tadi aku nangkap sih bro, misalnya ternyata di semua hidup kita itu adalah lingkupan melayani sebenarnya. Kalau kita lihat base-nya sendiri bahwa Tuhan kan datang di dunia ini tuh bukan untuk dilayani kan, tapi untuk melayani. Tapi Tuhan mengerjakan banyak hal loh ketika di dunia ini. Ya kita memang nggak tahu ya. Toh Tuhan juga disebut sebagai tukang kayu, ya kan. Ketika dia disebut sebagai tukang kayu, tapi dia tidak menjadikan utama di tukang kayunya, ini kayuku merek Jesus. Enggak gitu kan. Tapi dia memang bisa memakai itu untuk memberkati orang lain, untuk melayani. Maksud saya adalah ternyata Tuhan memakai ruang kerja kita juga untuk melayani orang. Hanya saja kita melihat itu sebagai melayani atau sebagai bekerja tok. Benar. Ya kan? Kalau kita hanya melihat itu hanya sebagai bekerja tok, ya kamu akan kering di dalamnya. Tapi kalau kamu melihat itu sebagai bentuk
oh aku di sini juga bisa loh melayani gitu. Ini adalah wadah saya dalam pekerjaan untuk melayani juga orang-orang gitu kan. Maka di situ kamu akan mendapatkan sukacita yang lebih besar. Di Kolose 3 ayat 23. Gitu. Nah, jadi orang yang benar ya, para yang benar dan Alkitabiah adalah benar tadi, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh dari Dia dan kepada Dia. Nah, jadi ada beberapa aja paradigma yang misalnya benar. Paradigma yang benar ya, yang pertama kita perlu lihat ya, pekerjaan ini memang diciptakan sendiri oleh Tuhan ya, untuk mengelola apa yang sudah Tuhan jadikan itu ya, dan Tuhan menempatkan kita ya di bidang kita masing-masing nih. Ada yang memang dipanggil jadi akuntan ya, ada yang dipanggil memang jadi guru, ada yang dipanggil jadi lawyer ya, jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Memang Tuhan sudah memberikan talenta ya, skill itu buat orang-orang tertentu, dan pekerjaan itu sebagai bagian kita bisa memuliakan Tuhan ya. Dan Tuhan juga bisa berkarya ya lewat kita, untuk lewat pekerjaan kita ya, untuk bisa melayani Tuhan dan juga melayani sesama ya. Jadi Tuhan sendiri pun ya, ketika Yesus datang ke dunia ini ya, memang kita melihat Yesus hidup ya kan kira-kira 30-an tahun ya, 33 lebih gitu ya. Dan 30 tahun pertama itu kalau kita lihat catatan sejarah Alkitab, Yesus menghabiskannya untuk bekerja sebagai tukang kayu gitu. Dan memang 3,5 tahun itu dia fokus untuk mengerjakan apa yang menjadi misi utamanya ke dunia ini. Ya sebenarnya di situ pun Yesus sedang bekerja, mengerjakan apa yang diinginkan oleh Allah Bapa sendiri ya. Dan satu lagi mungkin kita lihat juga, kita juga diberikan kesempatan ya Tuhan untuk bisa bekerja, yaitu juga adalah satu bentuk kasih Tuhan ya. Mungkin ya kadang kita melihat, oh kok pekerjaanku kayaknya kurang keren ya, kok pekerjaanku kayaknya kurang ini kurang itu. Ya sebenarnya kita masih bisa bekerja ya, masih bisa membawa pulang nafkah ya kalau bahasanya ini ya, masih bisa periuk nasi di rumah, masih bisa ini ya, masih ada isinya ya. Itu juga sebenarnya berkat anugerah Tuhan sih buat kita. Dan mungkin juga kalau kita mungkin kita punya tanggung jawab misalnya membesarkan anak ya, kasih ini juga termasuk membiayai orang tua ya. Kalau kita masih bisa bekerja, itu pun adalah berkat Tuhan buat keluarga kita sih. Benar. Ya, menurutku ya kita akan nanti kan keren sih pembahasan kita ya. Terus mau masuk kesimpulan aja kayaknya ya. Supaya saya nggak lupa, jangan akhirnya undur-undur. Tadi melayani ya, kalau kita lihat akar daripada melayani kan berarti kita mengenal seseorang, mengenal siapa yang harus kita layani, dan itu berakar di dalam kita, dan kita berakar itu bertumbuh dan bertumbuh, lalu kemudian hasil dari melayani orang kan seharusnya kan membuahkan hasil. Membuahkan hasil itu bukan ke orang tapi ke diri sendiri juga. Nah makanya tadi aku lihat tadi yang Bro Edwin bilang tuh, ternyata di dalam pekerjaan itu ada unsur itu sebenarnya, unsur yang dimana saya bisa loh bertumbuh di dalamnya, menumbuhkan kasih Tuhan di dalam diri kita. Nah untuk menumbuhkan itu kan kita harus punya akar kasih dulu, kasih yang Tuhan dulu, sehingga ketika ada berakar lalu bertumbuh lalu nanti berbuah, hasilnya itu gimana? Hasilnya itu adalah sukacita yang saya maksudkan ketika di dalam dunia karir ini yang benar perspektifnya adalah dia itu cukup dengan apa yang dia punya, baik salary, baik waktu yang dihabiskan dalam pekerjaan, baik kemudian cuana. Kayak itu worth it ya. Itu pun worth it. Capeknya terbayar. Nah, capeknya tuh terbayar. Jadi karena ada juga loh fenomena atau kasus-kasus orang yang dia nggak senang dengan pekerjaannya, baik dari salary-nya lah, dari waktunya lah, kerjanya lah, rekan kerja, kau tiam cing cok kamu, tapi sorry lo ya, sin lo aneh-aneh aja misalnya. Iya cok aneh ya, bitch ya, B itu, wahi ya, betas, CK, misalnya Mimila gitu kan. Nah jadi Oke. Sebut merek. Charles and K. Ya, nggak salah sih. Charles and Click. Ya, jadi kok ngambil. Jadi kalau misalnya
seharusnya kita harus memandang hal seperti itu gitu. Jadi waktu bekerja, aneh wah iyo kok lucu kang, lu nenek. Tidak yang iri gitu, tidak yang iri. Itu tuh sebenarnya pesan saya sih kalau dengan dunia karir ini gitu. Aku pengen denger deh dari teman-teman apa yang kamu paling senengi dari pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang ini. Paling seneng. Ya, satu hal yang paling kamu rasa. Kayak lu memang betah sekolah itu karena apa gitu, ya kan? Iya. Karena mungkin bukan. Aku enggak. Masa kayak sekarang mungkin aku lebih fokus untuk pelayanan ya. Di dalam pekerjaan ini. Ya saat ini di gereja aku lebih fokus pelayanan. Aku juga udah kerja di sini udah 3 tahun. Jadi kalau ada penting apapun gitu, mau izin mau apa, lebih gampang. Kalau di pekerjaanku sekarang. Jadi fleksibilitas di dalam waktu pekerjaan bekerja itu loh ya, yang buat kamu senang gitu ya. Jadi senang ya. Oke. Kalau dari TJ? Aku enjoy sih, maksudnya sampai sekarang masih enjoy karena mungkin di dalam kerjaan ketemu anak-anak ya. Kayak mereka yang bisa balikin mood aku gitu. Misalnya aku lagi nggak mood atau apa gitu. Jadi walaupun kadang mereka bandel atau apa gitu, kayak yang mereka kasih balik juga terbayarkan gitu. Vibe ya. Suasana ya. Ya. Kalau dari hamba Tuhan? Apa yang enak? Iya. Kalau bahasa kayak hamba Tuhan sih kong si kamuan. Hah? Kambuan. Kambuan. Bukan Kambuan ya. Kambuan. Iya. Kata Kambuan itu ya tadi mungkin tadi aku yang sebut atau siapa lah tadi aku lupa. Jadi meskipun dia capek, meskipun dia ketemu dengan masalah, meskipun dia waste banyak time gitu ya, kayak karena ketemu dengan orang akhirnya pekerjaan beberapa hal kayak persiapan atau apa itu kan bisa dibilang akhirnya diundur lagi loh, kayak tiam sia gue mah gitu. Nah jadi tapi dengan melihat orang sukacita mendengar firman Tuhan, mendengar pujian, ide datang dengan Tuhan, menikmati Tuhan, nah itu loh kata Kambuan. Satisfied lah ya. Bahasa Inggrisnya. Saya sampai mikir loh, Kak, apa ya kata yang cocok? Satisfied. Kambuan. Oh, itu bagian dari pekerjaan dia. Aku udah mengganti kostum loh. Sausnya warna hitam. Iya. Kalau di rumah sendiri. Kalau dari aku Kan dulu pernah kerja. Iya. Oh iya. Bukan hamba Tuhan. Gitu ya, tapi dunia luar gitu. Dunia luar apa dunia luar? Bukan ya selain gereja lah bisa dibilang. Nah, sekarang gereja gitu. Dunia dalam. Sebenarnya ya kalau mau dibilang ada kesamaan sih ya antara pekerjaan sebelumnya dengan sekarang sebagai rohaniwan ya. Sama-samanya ini pekerjaan berhubungan dengan people sih. Bukan dengan orang. Ya dulu saya melayani orang yang datang liburan, ya sekarang melayani orang yang datang ke gereja ya. Sebenarnya sama-sama melayani ya kalau kita pakai term itu ya. Tapi yang buat aku senang sih kalau dibilang yang membuat satisfied itu ya dinamikanya sih. Dinamika ketika bisa bertemu dengan orang, sama kayak lu bro, merasa melihat orang bersukacita ya lewat apa yang aku kerjakan, itu sih yang buat satisfied ya. Buat satisfied untuk ini tetap stay ya. Iya, sama sih. Makanya itu yang membuat bertahan. Bukan bertahan ya, maksudnya tetap ya ada di tempat posisi ini gitu, karena itu yang kami sukai dengan ketika melayani Tuhan gitu. Ketika masuk dalam pekerjaan kalian juga kan masih itu yang buat kalian sukai dalam pekerjaan, meskipun pastinya bos kalian baik-baik aja lah ya. Ya, Oh, baik. Baik sekali. Oke, ya. Akhir kata dari kata Cindy gimana? Akhir kata apa? Maksudnya akhir kata. Akhir kata berkaitan dengan karir versus pelayanan ini. Karir versus pelayanan ini. Karir. Ya, kalau ada waktu kita harus spare untuk pelayanan sih. Jangan terlalu fokus ke karir. Karir memang penting. Karir memang penting, cari uang penting, tapi ingat Tuhan juga penting dalam hidup kita. Oke. Tuhan yang tuntun lah hidup kita. Gak ada Tuhan,
kita mati gitu. Meskipun hidup ini bisa jalan. Nggak ada Tuhan, karir pun nggak ada. Ya gitu. Oke. Tapi ada nggak ya kayak gitu ya? Nggak ada Tuhan, karir pun nggak ada. Menarik loh. Jadi bahan Karena dia pikir. kesimpulan jangan pikir lagi. Ada kesimpulan. Iya. Iya. Apapun tetap Tuhan jadi utamanya ya, diutamakan karena ya kita bisa walai cok kang pun karena Tuhan. Saya Tuhan kuilo walang kan seperti itu. Iya. Walang hikmat untuk walang ecohami tio demikian tio. Oke. DJ Aku sama juga sih. sama dengan siapa? Ada Steven, Cindy. ada Josh, ada Edwin, ada saya, ada Cindy, ada Ya si itu. Aini. Ada Sama dengan siapa? Masih sama dengan siapa masalah kan di situ. Iya, terus Karir sama pelayanan ya itu harus balance lah, harus ada balance-nya. Jangan terlalu over juga di kerjaan. Dan dalam kerjaan juga harus ada campur tangan Tuhan juga sih dalamnya. Oke, ya demikian lawas banget lah saya. Demikian. Ya, demikian, pakai kata demikian, ya, yang startup lah, Kamal. Kan saya sudah start, Anda yang close sudah nih. Ya, jadi baik dari pekerjaan maupun pelayanan teman-teman itu bisa kita katakan Tuhan itu tetap penting dalam segala lini karena Tuhan yang memberikan semuanya, terutama ya dari mana kita tahu nafas, ya. Wah ya, coba teman-teman hirup paling dalam lalu buang. Kalau nggak ada nafas, ya kita nggak bisa kerja. Nah nafas itu dari mana datangnya? Bukan pastinya dari Tuhan, ya. Nah makanya hal yang sekecil ini pun itu pun karena Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun, kita harus melakukan pekerjaan itu dengan benar dan ingat Tuhan. Jadi karir dan versus pelayanan ini bukan hal yang harus dikotomi, tapi kita harus tetap melihat ada rancangan, ada ranah Tuhan yang terus bekerja, ya, terus memperlihatkan kita satu pertumbuhan iman di dalam apapun lini kita pekerjaan. Jadi apapun yang menjadi pekerjaan teman-teman, jangan merasa kurang dalam pekerjaan atau karirnya. Jangan juga merasa saya too much karir atau too much pelayanan. Tetap semuanya balance, tetap semuanya di situ ada peran Tuhannya. Tinggal bagaimana cara pandang kita. Totok Live kali ini karir dan pelayanan. Kita akan kembali lagi dan stay tune di Let's Talk About Life.